Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Desa Wonotunggal mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan desa-desa lainnya. Keistimewaan seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut. Siapa yang melihat pasti akan merasakan nafasnya sesak sesaat. Raut tubuhnya ramping di pinggang, besar di dada dan pinggul. Kalau berjalan, lenggoknya membuat para pemuda menelan air ludah. Banyak yang berusaha untuk mencuri pandang pada sepasang betisnya yang terkadang tersingkap dari balik kain panjang yang dikenakannya. Segala kesemarakan, kecantikan, dan keindahan tubuh Wilani itu tiba-tiba saja meredup. Desa Wonotunggal kini diselimuti kesedihan. Sejak seminggu berselang, dikabarkan Wilani telah jatuh sakit. Telah berbagai macam obat diberikan, namun sakitnya tidak berkurang, malah makin bertambah. Makanan maupun minuman sulit melewati mulutnya. Akibatnya, dikabarkan tubuhnya yang dulu bagus itu kini menjadi kurus. Wajahnya yang dulu cantik jelita itu kini menjadi cekung. Beberapa orang pandai termasuk para dukun ahli pengobatan kabarnya telah pula dipanggil. Tapi sampai hari ke-21, sakit sang Dara masih belum dapat dipulihkan. Banyak para pemuda yang ingin datang menjenguk melihat si sakit. Namun, menurut orang tua Wilani, anak mereka itu mengidap sejenis penyakit menular. Hingga semua orang yang ingin melihat dimintakan untuk tidak masuk ke dalam kamar di mana gadis itu terbaring. Kalau Wilani sampai akhirnya meninggal dunia sebelum sempat menginjak jenjang perkawinan, alangkah malangnya nasib gadis itu. Demikian orang sedesa berpendapat dengan rasa haru kasihan tentunya. Suatu malam, Ronokula, lelaki yang menjadi kepala desa Wonotunggal, datang menemui kedua orang tua Wilani. Selama ini telah beberapa kali dia mengunjungi mereka, namun sebegitu jauh tidak mendapat kesempatan untuk melihat sendiri si sakit. Dia pun tidak memaksa, karena kalau memang Wilani menderita penyakit menular, siapa mau kebagian penyakit berbahaya itu? Mas Prayit, kata Ronokula pada ayah Wilani, aku dan orang sedesa selalu mendoakan agar putrimu yang sedang loro itu ditolong oleh Gusti Allah dan dapat cepat disembuhkan dari penyakitnya. Terima kasih Dimas Ronokula, jawab Prayit. Ucapan seperti itu sudah berulang kali didengar dari mulut sang kepala desa. Kami tidak mengharapkan musibah menimpa keluargamu, Mas. Hanya saja kalau putrimu diambil oleh yang kuasa, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita semua harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bagaimana maksudmu, Dimas Ronokula? Lalu kepala desa itu menerangkan tentang kisah 7 gadis yang menggegerkan. Ketujuh jenazah gadis itu diculik oleh seorang aneh yang selalu muncul seperti pengemis. Selang 1-2 hari kemudian, mayatnya ditemukan kembali di pinggiran hutan roban. Tapi hati dan jantungnya telah lenyap dan jenazahnya rusak mengerikan. Ya, aku memang ada juga mendengar hal itu, kata Prayit. Tapi kukira semua itu hanya cerita kosong belaka.
Apa perlunya orang menculik mayat? Jangan bicara seperti itu, Mas Prayit. Dunia sekarang ini semakin aneh. Berbagai kejadian yang tak masuk akal bisa terjadi. Kejahatan di luar batas kemanusiaan berlangsung sulit dipercaya. Nyawa manusia hampir tak ada harganya. Kau ingat penuturan kepala desa terdahulu tentang orang-orang yang tengah mencoba kehebatan ilmunya? Membunuh orang lain secara semena-mena demi untuk kepentingan ilmunya? Prayit terdiam sesaat, lalu dengan datar karena keletihan, lelaki ini berkata, "Kalau cerita penculikan itu memang benar, kuharap putriku tidak akan mengalami nasib seperti itu." Itu yang kita harapkan, Mas. Namun berharap tanpa melakukan sesuatu. Jika nanti sudah kejadian, maka jangan sampai ada penyesalan seumur hidup. Lalu, bagaimana menurutmu? Apa yang baik yang harus kita lakukan? Kita harus membentuk barisan pengamanan. Aku sendiri yang akan mengepalainya. Barisan ini terdiri dari 5 orang anak buahku, ditambah dengan guru silat Bagus Menak dari Dukuh Jatiwangi. Wah, terima kasih kalau kau mau melakukan itu, Dimas, kata Prayit gembira. Dia tahu sebagai kepala desa Ronokula memiliki kepandaian silat yang dapat diandalkan, memiliki jimat yang kabarnya membuat dirinya kebal segala macam senjata. Apalagi kalau guru silat Bagus Menak bersama anak-anak muridnya itu membantu. Wah, aku akan merasa aman nih, katanya menambahkan. Hanya saja yang paling baik adalah kalau putriku dapat disembuhkan. Kau dan yang lainnya tak perlu bersusah payah. Itulah yang selalu kami doa dan harapkan, sahut Ronokula. Tapi doa dan harapan orang sedesa Wonotunggal itu tidak tercapai. 2 hari setelah kedatangan kepala desa tersebut, pada suatu pagi, belum lagi sang surya muncul, seisi desa telah mendengar kabar duka datang dari rumah keluarga pemilik perkebunan tebu itu. Wilani, putri mereka, telah meninggal dunia. Hampir seluruh penduduk desa datang melayat dengan harapan dapat melihat paras gadis yang malang itu untuk terakhir kali. Namun mereka kecewa karena ternyata jenazah telah dimandikan dan dikafani. Menurut keluarga, hal itu perlu dilakukan dengan cepat mengingat kekhawatiran penyakit menular yang diderita si sakit akan menyebar. Di luar rumah, di antara puluhan pelayat, kelihatan kepala desa Ronokula duduk berdampingan dengan seorang lelaki bertopi merah berpakaian serba putih. Sehelai kain sarung tersilang di bahunya. Orang yang bersikap pendiam tak banyak bicara ini adalah guru silat Bagus Menak yang telah datang bersama 9 muridnya. Ke-9 murid silat ini bersama-sama 5 pembantu kepala desa senantiasa berkeliling menjaga keamanan sesuai dengan yang direncanakan. Karena pekuburan terletak cukup jauh di luar desa, maka setelah jenazah disembayangkan dan dimasukkan ke dalam usungan lalu dinaikkan ke atas sebuah gerobak terbuka. Ditarik oleh 2 ekor sapi, dikusiri oleh seorang lelaki tua berwajah kotor dan berpakaian tebal. Agaknya, kusir gerobak ini memakai lebih dari sehelai pakaian. Namun karena semua perhatian orang lebih tertuju pada keluarga yang ditimpa musibah itu, maka tak seorang pun yang memperhatikan keanehan pakaian kusir gerobak itu. Juga tidak seorang pun yang menyadari kalau kusir gerobak tersebut bukanlah penduduk desa Wonotunggal ataupun desa tetangga. Juga tak seorang pun ingin tahu atau merasa perlu tahu bagaimana kusir bersama gerobaknya tahu-tahu sudah ada di sana, padahal bukan kusir dan gerobak itulah yang semula dipesan. Di bawah matahari pagi, rombongan pengantar jenazah bergerak menuju pekuburan, mengikuti gerobak sapi yang berjalan perlahan. Sesampai di pekuburan, udara yang tadi cerah tampak mendung. Prayit memberi isyarat agar pemakaman segera dilakukan secepatnya sebelum hujan turun. Maka usungan diturunkan dari gerobak sapi. Jenazah dikeluarkan dan segera dimasukkan ke liang lahat. Pada saat jenazah dikeluarkan inilah tiba-tiba
kusir gerobak menanggalkan pakaiannya. Di balik pakaian itu, kelihatan pakaian lain yang penuh tambalan, kotor dan bau. "Pengemis penculik!" teriak Ronokula yang entah kenapa sejak memasuki tanah pemakaman, tiba-tiba saja dia menjadi curiga terhadap kusir gerobak itu. Semua orang terkejut. Guru silat Bagus Menak memberi isyarat pada 9 anak buahnya. Maka 16 orang termasuk Ronokula segera mengurung kusir gerobak itu. Sang kusir berdiri di atas gerobak menyeringai lalu tertawa panjang. Tawanya lenyap ketika tiba-tiba Ronokula berteriak, "Ringkus manusia itu!" Para pengusung serta-merta menyerbu. Tak ada satu pun yang menggunakan senjata. Mereka berpikir untuk menangkap seorang pengemis tua seperti itu, apa perlunya pakai senjata. Tapi ketika 4 orang terpental dan terjengkang roboh, kena tendangan kaki serta hantaman pengemis itu, barulah mereka sadar. Ronokula segera cabut kerisnya. Swing! Bagus Menak tanggalkan kain sarungnya, yang ternyata di bagian dalam diisi dengan potongan besi lentur. Pengemis tadi kembali tertawa. Kini dia mendahului menyerang. Ya! Bagus Menak sambut dengan hantaman kain sarung. Ronokula datang dari samping dengan tusukan keris. 6 orang lainnya menggebuk dengan berbagai senjata, mulai dari pisau, kelewang, atau golok. Sementara itu, hujan rintik-rintik mulai turun. Kiranya, bagaimana keseruan pertarungan pengemis penculik dengan para penjaga jenazah? Ronokula segera cabut kerisnya. Tring! Bagus Menak tanggalkan kain sarungnya, yang ternyata di bagian dalam diisi dengan potongan besi lentur. Pengemis tadi kembali tertawa. Kini dia mendahului menyerang. Bagus Menak sambut dengan hantaman kain sarung. Ronokula datang dari samping dengan tusukan keris. 6 orang lainnya menggebuk dengan berbagai senjata, mulai dari pisau, kelewang, atau golok. Sementara itu, hujan rintik-rintik mulai turun. Prayit memperhatikan semua apa yang terjadi dengan wajah pucat, sementara kebanyakan para pengantar berusaha menjauhkan diri dan memperhatikan apa yang selanjutnya terjadi dengan penuh cemas. Hantaman kain sarung Bagus Menak mengeluarkan angin deras. Tusukan keris Ronokula membuat angin berdesing. Belum lagi senjata-senjata yang lain yang datang membabat. Tak dapat tidak, kusir gerobak itu akan tersatai dan tercincang tubuhnya. Tapi apa yang kemudian terjadi justru kebalikannya. Bagus Menak, guru silat lihai, berseru kaget ketika kain sarung dibetot lawan dan dia tak dapat mempertahankan. Cepat orang ini gerakan potongan besi yang terlindung di balik kain sarung. Potongan besi itu kemudian melentur keras dan melesat ke arah perut kusir gerobak. Tapi sebelum mencapai sasarannya, pengemis di atas gerobak lepaskan betotan pada kain sarung. Akibatnya, Bagus Menak terhuyung ke belakang oleh daya tarik kekuatannya sendiri, sedang potongan besi melenceng ke samping menghantam 2 orang muridnya. Pun! Kedua orang ini terpekik kesakitan. Kepala dan wajah keduanya tampak benjut. Ronokula yakin sekali tusukan kerisnya akan menancap di dada kiri pengemis. Hanya saja keyakinan ini berubah jadi keterkejutan ketika orang yang diserangnya tiba-tiba melompat dan dengan sekali menggerakkan tangan kanan, senjata itu berhasil dirampasnya. Ronokula keluarkan keringat dingin. Dia melihat 4 senjata orang-orang yang ada di pihaknya masih terus memburu lawan. Karenanya, dia merasa ada kesempatan untuk menyerbu sekalipun dengan tangan kosong. Pengemis di atas gerobak kembali melompat. 2 penyerang kembali mental sambil menjerit kesakitan.
makan kerismu ini. Pengemis itu tiba-tiba berteriak dan tusukan keris kepala desa kepada pemiliknya sendiri. Dan sekian puluh pasang mata menyaksikan bahwa Ronokula sebenarnya tidak kebal senjata. Keris miliknya sendiri menancap di dada, tepat di bawah tenggorokannya. Sebelum roboh, kepala desa ini masih sempat berteriak, "Lindungi jenazah! Lindungi jenazah!" Tapi percuma saja. Sebelum ada yang sempat bergerak untuk melindungi jenazah Wilani, manusia berpakaian pengemis itu sudah lebih dulu berkelebat merampas jenazah lalu dipanggulnya di bahu kiri. August Menak cepat menyerbu, masih dengan menggunakan kain sarung, tapi kali ini nasibnya jauh lebih buruk dari tadi. Tendangan si penculik jenazah mendarat sangat cepat di dadanya. Tubuhnya terpuruk ke kolong gerobak, muntah darah, lalu tak bergerak lagi, entah pingsan, entah mati. Pengemis penculik tertawa. Jika di antara kalian yang masih merasa memerlukan mayat gadis ini, silakan datang ke hutan Roban sebelum timur besok malam. Habis berkata begitu, penculik ini cepat berkelebat. Tetapi 4 orang anak murid Bagus Menak yang menjadi kalap melihat kematian guru mereka, meskipun sadar bahwa penculik itu bukanlah tandingan mereka, tetap saja menghadang dan menyerbu dengan senjata di tangan. Manusia-manusia tolol, maki pengemis penculik, mencari mati dengan percuma. Tangan kanannya menghantam, kakinya sebelah kiri menyusul menendang. Dua anak murid Bagus Menak di sebelah kanan terpelanting muntah darah. Ada lagi yang minta mampus, si pengemis menantang sambil menyeringai. Tak ada yang berani membuka suara, tak ada yang bergerak. Prayit, ayah Wilani, terduduk setengah pingsan di tanah dan digotong orang ke bawah pohon. Si penculik keluarkan tawa melengkingnya, lalu berkelebat dan cepat sekali tubuhnya bersama jenazah Wilani lenyap di ujung pekuburan. Begitu keluar dari daerah pekuburan, pengemis penculik itu melarikan diri ke jurusan selatan, memasuki hutan Roban yang angker. Dia berlari terus tanpa berhenti, tanpa merasa keberatan oleh sosok jenazah yang berada di bahu kirinya. Semakin ke dalam hutan itu, semakin rapat. Sinar matahari semakin sulit menembus kelebatan daun-daun pepohonan. Udara bertambah lembab dan gelap, tapi si pengemis dapat berlari sangat cepat. Jelas dia tahu sekali seluk-beluk belantara ini. Di satu bagian hutan yang tidak pernah didatangi manusia, si penculik membelok tajam ke kanan hingga akhirnya dia sampai ke kaki sebuah bukit batu. Di sini barulah dia menghentikan larinya, tapi hanya sesaat. Seringai aneh tersungging di mulutnya. Dari tenggorokannya terdengar suara suitan keras. Lalu mulutnya berteriak, penguasa hari tua, aku datang membawa obat penawar usia. Habis berkata begitu, dia melompat mendaki bukit batu. Bukan hal yang mudah mendaki bukit batu berlumut licin itu, apalagi secepat yang dilakukan si pengemis. Ditambah pula dengan beban berat jenazah manusia pada bahu kirinya. Tapi nyatanya, semua itu dilakukan dengan mudah oleh si penculik. Sampai di puncak bukit, dia memandang ke bawah, ke arah telaga berair hijau kebirauan. Inilah bukit batu dan telaga yang beberapa waktu lalu hendak dijadikan markas oleh Warok untuk Rekso. Sepasang mata si pengemis tampak bersinar-sinar. Dari mulutnya kembali terdengar suara suitan. Lalu dia melompat ke bawah, menuruni bukit batu hingga akhirnya sampai di tepi telaga. Dengan satu lompatan besar, dia berhasil mencapai pertengahan telaga di mana terdapat sebuah batu besar rata berbentuk meja. Jenazah Wilani diturunkannya lalu dibaringkan di atas batu besar itu. Sekilas tampak dia menyeringai sambil pandangi sosok jenazah yang masih tertutup rapi oleh kain kafan.
Beberapa kali jenazah itu dibelai dan ditepuk-tepuknya. "Bersabarlah, bersabarlah," katanya. "Aku akan ganti pakaian dulu. Aku akan berdandan dan berhias." Lalu pengemis ini putar tubuhnya dan melompat ke tepi telaga sebelah timur, di mana tumbuh sekelompok tanaman berbunga putih kecil-kecil. Di sebelah belakang terdapat lamping bebatuan menghitam datar. Dengan tangan kirinya, pengemis itu mendorong lampingan batu datar. Aneh, batu itu perlahan-lahan menggeser ke samping. Bekas dudukan batu itu kini tampak sebuah pintu, dan di belakang pintu batu ini muncul sebuah ruangan batu yang berwarna kelabu. Merapat ke dinding tengah sebelah dalam ada sebuah pembaringan yang terbuat dari batu beralaskan kain lembut tebal hampir menyerupai permadani. Lalu ada 2 buah kursi mengapis sebuah meja kecil yang juga terbuat dari batu. Di sudut lain terdapat ruangan cekung pada dinding menyerupai lemari tanpa pintu. Dalam lemari ini kelihatan tergantung pakaian yang kebanyakan berwarna biru. Ternyata ruangan batu itu tidak ada bedanya dengan sebuah kamar tidur. Tempat apakah itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.